Ternyata belajar bahasa Indonesia itu mudah, menarik nih. Yuk kita bahas bersama saya dalam 5 menit ini. Sebelum masuk ke dalam materi pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Habib Salim dari semester 4 kelas A, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 1240 1111 04 0027. Video ini saya buat untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester dengan mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dindin Ridwanuddin MPD. Dulu saya kira memperkenalkan diri itu cuma formalitas, cuma nyebut nama orang tua, atau alamat rumah. Tapi ternyata identifikasi diri adalah langkah pertama anak mengenal dirinya sendiri. Dari sini anak belajar percaya diri, mengenal lingkungan, dan mulai memahami posisinya di tengah keluarga maupun teman-teman. Lalu ada kalimat sapaan, kelihatannya sederhana, cuma ucapan seperti selamat pagi, permisi, tolong, atau terima kasih. Tapi coba kita bayangkan, kalau semua orang berhenti menggunakan kalimat-kalimat itu, tentunya menimbulkan rasa yang tidak nyaman di dalam diri kita. Inilah mengapa kalimat sapaan itu penting untuk kita aplikasikan. Inilah mengapa kalimat sapaan itu penting untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari kalimat sapaan juga kita bisa menilai suatu adab. Seseorang memiliki adab ketika mereka mengucapkan kata permisi, maaf, tolong, dan terima kasih. Dari sini ternyata bahasan bukan sekedar formalitas saja, melainkan juga menggambarkan karakter seseorang. Kemudian, saya juga baru memahami kenapa ya anak SD sering diminta mendeskripsikan benda. Dulu saya pikir tugas yang membebankan, tapi ternyata ketika anak mendeskripsikan sebuah buku, tas, atau pohon, mereka sedang belajar mengamati, memperkaya kosakata, dan menyampaikan hasil pengamatannya. Begitu juga dengan ringkasan dan ikhtisar. Awalnya saya menganggap keduanya sama saja. Setelah saya pelajari, keduanya itu sangat berbeda. Kalau ringkasan itu tetap mengikuti urutan isi bacaan, sedangkan ikhtisar lebih fokus pada inti pembahasannya. Kemampuan ini ternyata penting karena melatih siswa memilih informasi yang itu tuh benar-benar valid. Di tengah banyaknya informasi yang kita ketahui, pada zaman ini banyak informasi-informasi hoax yang tersebar di luar sana. Selain itu, ada juga materi surat resmi dan surat tidak resmi. Di era WhatsApp dan media sosial, saya sempat berpikir kalau materi ini tuh udah gak relevan. Namun, ternyata yang dipelajari bukan sekedar bentuk suratnya, melainkan etika berkomunikasi. Kita belajar bahwa cara berbicara kepada teman tentu berbeda dengan cara menyampaikan pesan kepada guru, kepala sekolah, atau instansi resmi. Teman-teman kita pernah menghubungi dosen. Tentunya kalimat yang kita gunakan dengan kalimat yang biasa kita gunakan dengan teman sangat amat berbeda dan lebih resmi tentunya. Semakin banyak materi yang dipelajari, saya semakin memahami bahwa semuanya sering berkaitan. Bahasa Indonesia tidak hanya mengajarkan cara membaca dan menulis, tetapi juga mengajarkan cara berpikir, cara menyampaikan, cara berpendapat, cara memahami informasi, dan cara menghargai orang lain melalui bahasa. Di dalam materi ini, kita juga belajar yang namanya membaca dan menulis. Teman-teman, ternyata dalam sebuah penulisan itu terdapat struktur
yang tidak bisa kita lewati. Dalam menulis kalimat pidato, kita harus membuat salam pembuka, selanjutnya diikuti dengan isi, dan yang terakhir penutup. Tidak bisa kita hanya langsung menuliskan isi dan penutup. Itu adalah contoh penulisan yang salah. Begitu pula dalam berpidato. Nah, jadi dari materi-materi yang sudah dipelajari ini, sekarang kalau ada yang bertanya apa pentingnya pelajaran bahasa Indonesia, kalian akan menjawab dengan lantang dan dengan baik. Ternyata bahasa Indonesia itu sepenting ini. Karena hampir semua hal yang kita lakukan setiap hari berawal dari bahasa. Bahkan saat kita menyapa orang lain, membaca informasi, menulis pesan, menyampaikan pendapat, dan ketika kita ingin dipahami oleh orang lain, semuanya membutuhkan bahasa yang terstruktur dan rapi. Tanpa semua ini, tidak mungkin orang bisa memahami kita. Mungkin itulah alasan mengapa bahasa Indonesia ini menjadi salah satu pelajaran yang paling dekat dengan kehidupan kita. Bukan hanya di sekolah, tetapi juga sepanjang hidup kita. Teman-teman, mungkin ini saja video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dalam 5 menit ini kalian sudah menyimak saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.